Tanggal launch Panther Lake telah dikonfirmasi, airdrop sekarang bisa di Android, dan peluncuran Poco F8, X1, dan M1. Nah, selamat datang di Britek, di mana aku akan membawakan berita-berita fresh dari dunia teknologi. Dimulai dari Panther Lake yang sekarang udah dikonfirmasi oleh Intel akan launch di CES 2026. Panther Lake atau Core Ultra 3 ini nanti akan diluncurkan di CES 2026 di keynote mereka pada tanggal 5 Januari jam 6 pagi WIB. CPU ini adalah CPU pertama dari Intel yang dibuat dengan fabrikasi 18A. Jadi itu 1,8 nanometer. Bisa dibilang kayak gitu. Dan nanti juga akan pakai desain multi-tile, jadi kayak chipletnya punya AMD gitu. Jadi nanti CPU, iGPU, dan akselerator lainnya nanti dipisah, tapi nanti semuanya masih dalam satu paket. Di tanggal 5 Januari ini mereka juga mengumumkan arsitektur GPU barunya Xe3 yang juga dipakai nanti di iGPU Panther Lake ini. Dan kemungkinan bisa juga nanti bisa bersamaan dengan GPU dedicated mereka. Moga aja sekalian produk GPU-nya. Nah, ngomong-ngomong soal iGPU, nanti di generasi selanjutnya Nova Lake mungkin akan menggunakan campuran dari Xe3 dan Xe3P. Nah, Xe3 itu kalau untuk versi desktop atau laptopnya kayak gitu. Nah, kalau Xe3P itu awalnya untuk data center GPU-nya. Kemungkinan nanti akan dibawa ke konsumen. Nah, menurut website Coelacanth Dream, jadi website ini sering memberikan update tentang apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan kayak Intel gitu di kernel dan driver open source. Mereka mengatakan bahwa Nova Lake nanti akan menggunakan dan Xe3P untuk iGPU-nya. Di entry kernel Linux dan Mesa Xe3P, di sana dia menyebutkan seri Nova Lake yang dianggap sebagai bukti kalau Nova Lake itu nanti pakai Xe3P juga. Nah, video cards mengkonfirmasi dengan source mereka sendiri dan memperjelas bahwa kebanyakan seri Nova Lake nanti akan menggunakan Xe3 dan Xe3P akan digunakan di seri tertentu kayak Nova Lake H jadi dengan 12 core Xe3P. Dan source itu juga menambahkan bahwa beberapa varian U atau low powernya itu mungkin juga pakai Xe3P. Nah, setelah itu Google mengumumkan fitur yang beneran nggak terduga. Nah, sekarang user Pixel 10 bisa mengirim dan menerima file ke device Apple pakai AirDrop. Dan mereka berhasil melakukan itu tanpa campur tangan Apple sama sekali. Jadi mereka beneran sendirian, kayak reverse engineering sendiri. Nah, fitur ini nanti akan bekerja di produk Apple kayak iPhone, iPad, macOS, dan juga semua seri Pixel 10. Juru bicara Google Alex Moriconi mengatakan, kita membawa pengalaman baru ini ke Pixel 10 dahulu sebelum memperluasnya ke perangkat lain. Jadi sekarang masih Pixel 10 aja yang bisa. Nah, untuk mengirim filenya di Pixel 10 melalui AirDrop, pengguna device Apple pertama harus mengubah pengaturan mereka agar dapat dideteksi oleh siapapun. Lalu pengguna Pixel seharusnya bisa melihat device Apple menggunakan Quick Share dan langsung ngirim. Nah, nanti di device Apple-nya itu akan terlihat kayak request AirDrop kayak gitu aja. Terus tinggal terima, selesai. Nah, menurut dokumentasi supportnya itu juga bisa bekerja secara sebaliknya. Jadi, device Apple juga bisa ngirim ke Android lewat AirDrop. Nanti itu, kalau yang dari Apple nanti Android-nya yang dinyalakan fitur deteksi itu. Nah, Google mengklaim bahwa fitur ini tidak menggunakan solusi alternatif ataupun server atau semacamnya. Jadi, ini langsung dikirim peer-to-peer. Jadi dan nggak ada data yang direkam dan nggak ada data tambahan yang dibagikan. Tapi fitur ini sekarang masih khusus untuk Pixel 10 aja. Dan semoga nanti beneran turun ke HP-HP Android lainnya. Soalnya dulu juga pernah kan RCS awalnya cuma di Pixel doang. Sekarang udah ada di semua HP Android dan bahkan iPhone juga bisa. Nah, ngomong soal HP Android, Poco F8, Poco Pad X1, dan Poco Pad M1 nanti akan meluncur bersamaan di tanggal 26 bulan ini di event Poco di Bali. Nah, Poco F8 Pro ini adalah rebrand dari Redmi K90 dengan chipset Snapdragon 8 Elite dan konfigurasi RAM
hingga 16 GB LPDDR5X dan penyimpanan 1 TB UFS 4.0. Layarnya nanti menggunakan LTPO OLED 6,59 inci dengan resolusi 2K dan refresh rate 120 Hz. Lalu dengan peak brightness hingga 3500 nit. Nah, FX Pro ini nanti akan membawa 3 kamera di belakangnya. Kamera utamanya ada 50 megapiksel dengan sensor Light Hunter 800. Namanya kayak gitu amat, dengan OIS. Habis itu ultra wide 8 megapiksel dan periskop 2,5 zoom 50 megapiksel. Lalu kamera depannya nanti bawa 20 megapiksel juga. Nah, baterainya lebih kecil dari versi Redmi-nya, cuma 6210 mAh. Yang awalnya 7100. Nah, untuk yang F8 Ultra, ini adalah rebrand dari Redmi K90 Pro Max. HP ini menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5. And by the way, Gen 5 ini maksudnya bukan 4 gen dari 8 Elite. Itu hasilnya cuma beda 1 gen doang. Entah, gak tahu, gak jelas Snapdragon. Nah, layarnya lebih besar dengan ukuran 6,9 inci dan baterainya 6500 mAh yang juga support 50 watt wireless charging. Nah, sistem kameranya juga upgrade, yang sensor utamanya masih 50 megapiksel tapi sekarang ganti jadi Light Fusion 950. Habis itu juga itu ada OIS-nya. Lalu periskopnya naik dari 2,5 ke 5 kali zoom dan 50 megapiksel juga, dan ultra wide-nya sekarang juga 50 megapiksel. Nah, di acara itu juga mereka akan meluncurkan 2 tablet baru, yaitu PocoPad X1 dan PocoPad M1. Nah, di postingan sosial media mereka, Poco mengumumkan bahwa tab Pad X1 akan debut di acara yang sama di Bali. Mereka membagikan desain dan spesifikasinya di post tersebut. Untuk speknya, tab itu nanti akan ditenagai Snapdragon 7 Plus Gen 3 dan layar 3K 114 Hz. Lalu, sementara itu, website Global Poco juga menyebutkan peluncuran PocoPad M1. Nah, tab tersebut membawa layar 12,1 inci dengan refresh rate 120 Hz dan resolusi 2,5K. Nah, tab itu juga membawa baterai sebanyak 12.000 mAh. Jadi gimana untuk Poco ini? Menurutku sih, selama harganya oke, pasti banyak yang ambil sih. Cuma masalahnya kalau aku dari dulu HP Cina itu softwarenya sih, terutama Xiaomi. Udah ada iklannya, habis itu juga sering ngebug. Makanya kan ada sebutan hyperbug kayak gitu. Tapi itu aku udah lama sih nggak pakai. Terakhir kali aku pakai masih COVID dulu. Nah, kalau teman-teman ada yang pakai HP Xiaomi sampai sekarang, mungkin bisa komen di bawah gimana pengalamannya. Nah, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka dan subscribe untuk selalu dapat update baru. Source beritanya nanti ada di bawah deskripsi. Dan gitu aja. Bye-bye.